Putus-putus. Oke. Suaramu hilang. Ini padahal sudah dipersiap. Nggak tahu, ini ada beberapa handphone yang suaranya bagus. Suaranya bukan pakai. Ini ada di sini ada 3 handphone, ada yang bagus suaranya. Tuh. Oh ya. Tadi nyanyi bagus katanya. Halo, dengar suara? Halo, dengar suaraku kan? Apa? Kok? Dengar jelas kan? Sama Dani loh. Oke, udah bagus. Kita matiin nanti. Apa? Komennya kita matiin aja nanti ya. Apa ya? Komennya. Ya, nanti Pas ngobrol. ketika kami debat nanti, ketika kami nanti diskusi, nanti komennya akan kami matikan ya. Jadi kalian bisa lebih fokus menyimak isi pembicaraan. Karena ini topiknya tidak main-main. Gimana, Bli? Halo? Jelas kan? Jelas banget. Komennya saya matiin ya, oke? Sip. Oke, komennya matiin. Siap, oke. Just. Gimana? Aman nggak? Aman, Suaramu jelas kan, Bli? jelas. Oke. Gimana? Oke, Mas Tirta, mungkin biar santai. Mungkin dibuka dulu. Bagaimana? Lebaran kamu gitu? Apa? Lebarannya Nggak dengar. gimana? Lebarannya alhamdulillah aman, Bli. Di rumah aja bisa, Bli. Nggak keliling-keliling. Aman. Bli gimana? Di Bali gimana? Di Bali ini sih, tadi saya ke rumah mertua. Mertua saya Muslim kan. Lalu sempat bapak saya juga datang berkunjung ke rumah mertua. Jadi saya udah cukup lama nggak ketemu sama ayah saya. Jadi tadi kami sempat diskusi juga. Beliau politisi DPRD. Jadi menarik. Ya, intinya di Bali cenderung kondusif, aman, dan Tapi nggak rame-rame berarti ya? Jalanan berarti nggak rame, Bali? dibilang sepi enggak, dibilang ramai juga enggak. Oh ya biasa aja berarti ya, Bli. Karena kan Pemda Bali 2 hari yang lalu itu mengeluarkan statement, jadi masyarakat itu jika ingin berkegiatan monggo. Gimana? Oke. Topik apa nih, Bli? Penasaran nih, Bli. Topik apa yang mau diangkat, Bli? Seperti yang saya kirim di DM sama Dr. Tirta kemarin itu tentang polarisasi opini kan sekarang ini di masyarakat, dan juga kita ini seperti ya, bukan keinginan dari kedua belah pihak, tapi seperti ada agenda-agenda yang membenturkan antara medis dengan rakyat. Jadi rakyat dibikin simpati, entah siapa ini penggagasnya melakukan beberapa move yang membuat rakyat seperti kayak terdesak gitu. Jadi jadi tujuan saya mengajak diskusi malam ini adalah jadi agenda, berarti membahas agenda antara kemungkinan teori adu domba antara divide and conquer antara rakyat dan nakes gitu, Bli. Betul. Coba Bli, aku mau denger. Jadi biar aku ini dulu, aku kasih respon yang mau diangkat, soalnya kan aku udah nggak begitu ngikutin karena kan dari kemarin kampanye silaturahmi jarak jauh terus kan sama edukasi ke pasar. Ya, jadi poinnya itu ada beberapa statement dari nakes yang seperti mungkin dipelintir sama media atau
atau diglorifikasi oleh para pengguna sosial media secara berlebihan. Diglorifikasi ada romantisme yang agak over the top gitu. Jadi nah ini sangat dan seolah-olah rakyat Indonesia itu, Siapa beli? seolah-olah dibentuk sebuah opini seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai posisi Nakas yang sedang Oke. bisa Paham. tidak sedang dalam posisi nyaman gitu. Jadi Nakas kan sekarang sedang dalam posisi terdesak, maksudnya sibuk gitu. Dan rakyat seperti dibenturkan dengan opini jika rakyat itu tidak menghargai usaha Nakas untuk bekerja, dan Nakas juga seperti Nakas ini ada seperti ekspresi, tidak ada kesan gitu, menganggap masyarakat yang harus keluar, harus survive karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka itu orang bodoh. Jadi ini yang harus kita urai sekarang ini, apakah rakyat itu memang benar bodoh? Apakah Nakas itu seterdesak itu sekarang? Apakah situasi di lapangan memang segawat yang digambarkan oleh media-media? Atau rakyat ini memang sorry ya, atau rakyat ini memang sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah agenda ini yang harus kita urai. Iya, aku catat. Halo? Nakas di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat. Oke, yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes? Ini kan masalah COVID, bukan cuma skema, tidak hanya skema ini ya, tidak hanya wabah penyakit, tapi ini juga wabah psikologi. Jadi banyak orang secara psikologis sangat merasa tertekan tadi, sangat merasa buntu, dan kemarin sebagai contoh yang paling nyata lah, kemarin di mana tuh ada yang pasien corona COVID itu lompat dari lantai 4, saking ya, orang pasien corona sampai lompat dari lantai 4 itu kan ingin mengakhiri hidupnya, itu tidak mungkin karena dia tahu yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba, daripada menyuruh masyarakat untuk daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat, jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya pakai seragam ADP, marah-marah, entah itu settingan atau enggak, saya kurang tahu, mungkin kita bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin rakyat, ini kan masalahnya bukan cuma wabah penyakit, tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya bisa. Itu Terus? kenapa psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini seharusnya bekerja sama psikolog-psikolog top di Indonesia. Semua psikolog di Indonesia harus bersatu. Karena yang kita hadapi, menurut saya yang kita hadapi ini kondisi dia tuh yang sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar, di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya menjadi sakit gitu.
Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran, oh sudah saatnya kami bekerja sama dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sama ini kerja gitu, coba beri panggung pada mereka untuk mengedukasi masyarakat agar tidak cepat ketakutan, agar tidak cepat merasa menyerah, tidak cepat frustasi. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO, Ya. dan juga kenapa psikolog, psikiater tidak diberi ruang sama sekali berbicara. Oke, suaraku jelas Pak Bli? Jelas. Oke, jadi thank you Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli. Ya, staf ahli itu yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli. Staf ahli ini tentu mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan, tentu salah satunya WHO. Ya, salah satunya cuci tangan yang emang Bli juga ngelakuin itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah, itu yang dan salah satunya juga masker. Nah, nanti dari WHO tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita, karena baru. Terus, untuk pendapat yang kedua, soal psikolog, itu sudah Bli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117 ada hari psikologi, benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan psikologis itu tidak melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi motivasi, dan kalau nggak salah satu influencer yang terlibat gerakan minggu depan itu adalah Aukarin. Jadi emang itu benar Bli ya, psikologi. Jadi untuk 2 pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan lagi. Masih sama. Sama. Oke. Tapi yang jawaban pertama masih banyak masih banyak loophole-nya. Jadi belum Kalau valid menurut saya. Kalau yang valid gimana Bli? Maksudnya yang valid datanya gimana? Kita ingin ngerti juga maksudnya. Kalau secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Oke. Begini loh, menurut beberapa dokter di luar ya, yang mereka ini sangat jarang, mungkin dilarang untuk tampil di platform-platform mainstream. Contohnya salah satunya adalah Dr. Andrew Kaufman, lalu ada Judy Mikovits. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti ya, seorang pengamat politik Konafid lah, pengamat politik dengan IQ di atas rata-rata, itu Pak Mardigu. Beliau ngikutin kan, maksudnya dokter kita sempat ngikutin wawancara Pak Mardigu di YouTube. Iya, Mardigu sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigu itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi searcher namanya David Icke dari Inggris. Persis, jadi virus ini ada 3 macam. Satu dari US, satu dari Israel, dan satu dari Cina. Yang di Indonesia ini kan sampai sekarang belum diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai gininya, sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi metode pengetesannya itu jadi yang saya ingin tanya ini itulah WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus yang di Indonesia ini yang mana? Yang A, B, C? Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia
dari 3 sampel yang diamati itu ternyata ya itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China. Ya, dari data, dari hampir semua dari China. Karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata, dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi. Jadi semakin lebih enak kalau misalkan ada second opinion, dokter kan kayak gitu. Jadi opini pertama saya kan emang mengikuti standar. Dan opini kedua emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri, seatnya itu, kalau seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina, setahu kami ya. Karena emang dari penelitian, berdasarkan pariwisata kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien, mungkin beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di Tower 7. Monggo, Pak. Ya, halo Pak Jo. Ini Dr. Zul. Selamat malam, Pak Jo. Selamat malam. Ini dideketin aja. Selamat malam, Bang. Bagaimana? Ini di Wisma Mungkin Atlet. Bang Dik bisa Gimana, Bang? mengabarkan Dideketin telinga aja. situasi paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Silakan. Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet, Bang, itu semua pasien hampir belum ada pasien yang meninggal untuk di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta ya? bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Ini yang Jakarta. perlu kita klarifikasi. Yang Dari- masuk ke Wisma Atlet. Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Yoi. Dokter Tirta. Seperti itu, Bro. Jadi yang luar kota, yang luar Ya, kota. Yang luar pulau. tadi saya juga dapat DM dari beberapa. Tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya, hampir sama dengan temannya Bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang diberitakan media-media. Iya, emang. Banyak Betul, banget yang Betul. Coba kita ceritakan ini. Jadi Itu benar. Itu benar. Jadi kita ceritakan nih. Kalau dari saya secara video itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya. Setahu kami kamar-kamarnya itu makanannya enak. Makanannya enak, Kayak apartemen. kayak apartemen. Terus dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam. Pengajaran senam, kemudian pijit-pijit. pijit-pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya enjoy kan? Dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien, tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari dokter Tita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah, yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini yang misalkan mata rantainya ini mampu kita putus, kenapa masih banyak masyarakat yang di luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi? Kan seperti itu, Bro. konspirasi. Konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di belakang virusnya atau konspirasi akhirnya atau konspirasi ada gerakan politik mengenai ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteks yang mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah yang menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Bali itu aman. Ini nanti Nah, ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa. Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama Islam ngajar cuci tangan. Kalau sudah jadi orang di sana. Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu tidak perlu cuci tangan, tidak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang Karena takut didenda.
Nah, bro, kalau Anda di Bali ya, kalau Anda naik motor nggak pakai masker, Anda akan didenda. Jadi orang tuh kebanyakan, saya berani bilang, sebagian besar orang pakai masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker sekarang di Bali lebih penting daripada STNK. Oh bukan, bukan. Kalau orang pakai masker di sini itu karena kita melindungi diri Karena dari melindungi droplet. diri dari droplet. Jadi virus ini itu berukurannya Iya loh. 0,1. Nah, sementara masker ini berukurannya 16 mikron. Nah, tetapi dia di dalam droplet. Jadi harapannya kalau orang itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam Nyangkut di masker. dalam masker nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari Tuh, yang saya mau tanyakan, dok, kenapa analisa kenapa hasil riset dokter Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati kanker tanpa. Jadi menurut riset dia, bisa dicari di website dia, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit itu justru bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit. Gitu. Informasi yang seimbang begini, maksudnya jika media massa itu kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua kubu. Jadi, Bentar bro. Ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula emang masker itu buat orang sehat. Orang sakit nggak perlu pakai masker, itu awal mulanya. Tetapi ada penelitian dari sebuah negara, yaitu di Cekoslovakia. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan sama di negara Hong Kong. Yuk kita kasih aja maskernya, kita coba karena ini baru beli. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus di nah habis itu di Hong Kong juga pakai. Ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hong Kong akhirnya lolos, Ceko lolos. Nah itu akhirnya diadaptasikan sama WHO dan akhirnya WHO mengubah kebijakan semua orang pakai masker, tetapi maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan UKM. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian. Terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh beli. Terus soal vaksin itu lembaga yang membuat vaksin sendiri itu memang ada, yaitu Eijkman. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama, dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek, nanti dia akan yang namanya itu ini kalau bro, tadi kita bicara masalah masker, vaksin itu aja belakangan. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Tirta dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID, saya akan percaya 100% kalau mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh sering ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump pakai masker. Jadi mungkin masalah masker tuh kita masih ini ya, karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak penggunaan masker yang terlalu berlebihan untuk yang sehat itu akan membuat orang menjadi sakit. Dan juga penelitian yang lain adalah ketika orang terlalu banyak di rumah tanpa kena vitamin D, itu akan membuat orang lain. Jadi ini yang apakah narasi dari WHO ini ada perbedaan dari para dokter Indonesia? Jika narasi dari WHO itu sengaja didesain untuk membuat dunia ini menjadi sakit gitu. Orang kalau emang data sakit itu masker kayak gini tuh, kalau kita pakai 2 hari ya pasti sakit karena masker kayak gini tuh maksimal dipakai 8 jam, 9 jam terus kita buang. Kalau masker kain itu dipakai sekitar dari pagi sampai sore, terus dicuci terus ganti lagi gitu. Emang kalau kita pakai selama masker yang sama 1 bulan ya pasti sakit Cuman yang dari sini kita bilang adalah emang penggunaan masker ini dari apa? Flu Spanyol pertama kali dari 100 tahun lalu. Flu Spanyol menyerang
menyerang seluruh dunia, di Jawa pun sampai kena. Pada waktu itu ternyata protokolnya adalah masker kain malahan ya, terus sama cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebenarnya sudah ditemukan dari zaman tahun 1000 dari berapa itu sebelum WHO lahir malah. WHO lahir kan perang dunia kan. Perang dunia sebelum Jadi kalau kita bantah flu Spanyol itu bukti bahwa kita emang efektif gitu. Itu untuk data yang masker nih. Terus untuk yang pasien psikologis, di sini ada nggak terapi psikologis? Ada. Nah, kita terangkan. Dokter menambah? Bentar loh, yang masalah masker belum beres ini. Apa? Ini dia masker. Oh, masker. Oke, masker. Belum beres. kita mau tanya Saya- ini. saya Memang pengguna Saya cuma herannya dia masalah masker ini, kenapa media tidak, kenapa seperti ada apa sih gininya tuh apa? Kenapa ketika ada dokter hasil penelitian yang mengeluarkan masker bisa memperparah orang yang tidak sakit jadi sakit dan itu ada risetnya. Kenapa tidak ada media di Indonesia yang mengangkat itu? Jadi biarkan masyarakat yang jauh lebih banyak jumlah korbannya daripada COVID kan. Dan itu jelas-jelas 100% terbukti airborne. Kenapa sejak adanya TBC, kenapa pemerintah tidak memaksa orang-orang untuk pakai masker? Kenapa baru sekarang ini setelah COVID? Sementara yang jauh lebih berbahaya jelas-jelas TBC, yang fatality-nya ya. Kalau COVID, Ya. fatality COVID 91 berapa ya? Di bawah 1% fatality COVID untuk orang yang normal ya, untuk bukan orang yang lansia dan sakit. Ini TBC, ini bisa membunuh orang persentase tinggi. Kenapa nggak dari dulu pemerintah memaksa kita memakai masker? Kenapa baru sekarang gitu? Oke, kita ini jawab nih. Jadi di zaman dulu, Mycobacterium tuberculosis itu kan penyebaran lewat airborne. Tetapi kan dia ukurannya kan lebih gede daripada virus COVID. Virus COVID itu ukurannya 0,12 mikron. Nah, pada waktu itu TBC sudah ditemukan dan akhirnya ditemukan vaksinnya BCG. Untuk memproteksinya, dalam penelitian yang sudah dirilis oleh jurnal, itu emang ternyata maskernya lebih bagus untuk dipakai orang yang sakit. Satu. Dan di TBC itu protokol yang paling penting adalah tidak boleh mencampur peralatan makan dengan yang lain. Dari dulu TBC emang serem beli. Saya soalnya korban TBC, 6 bulan pengobatan gagal, 2 bulan pengobatan saya berhasil. Jadi saya survival TBC dan saya mengalami hal itu. Nah, jadi TBC kenapa dianggap nggak sistem itu? Karena media tidak meluap TBC. Emang itu yang meluap TBC rata-rata jurnal kesehatan dan orang-orang Dinkes gitu loh. Jadi kalau saya bilang ada satu yang saya setuju dari Bli adalah emang media tidak menyoroti TBC dari dulu. Tapi kami kalau para dokter selalu kalau di puskesmas selalu ada namanya poli TBC. Poli TBC itu selalu diobati dan obatnya generik ditanggung BPJS dan gratis kalau misalkan diapa-apain itu materi kita dari kuliah. Nah, itu yang pertama, Bli. Jadi kita emang edukasi dari untuk TBC. Cuman kalau media saya setuju sama Bli. Emang media itu tidak memframe TBC seperti COVID. Emang itu pertanyaannya bagi kami juga. Karena airborne disease dia itu. Nah, kalau COVID itu baru. Nah, tiba-tiba ada hal baru dan sesuatu yang kontroversial dan baru itu mengundang traffic, Bli. Jadi saya kemarin kan analisa kenapa kok media itu selalu nge-framing COVID mati gitu. Satu, dia baru. Jadi dia ngebuat kepanikan di seluruh negara. Dia nggak punya patensi yang dasar, makanya kebijakan WHO berubah-ubah. Dan gugus tugas pun itu mengikuti. Nggak, dari mengikuti WHO itu pun dimodifikasi dengan staf ahli. Soalnya kalau dari WHO kebijakan pertama apa? Lockdown. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi dari sini udah tahu bahwa Indonesia pun adaptasi. Bukan kita nggak peduli. Jadi pemerintah ini pun kebijakan pertama WHO itu kalau ada memutus rantai infeksi tutup. Iya kan. Tapi karena di Indonesia itu banyak penduduknya dan banyak pekerja informal kayak yang Bli tadi bilang banyak orang cari makan. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan adaptasi. Iya, adaptasi dengan faktor ekonomi. Iya. Jadi saya setuju emang media yang membeda-bedakan kenapa kok COVID diangkat terus. Nah, kami tidak pernah mengeluh, Bri. Jadi kami nggak tahu kalau ada yang kemarin di jalan-jalan itu ya, yang pakai hazmat di jalanan itu bukan kami, bukan nakes itu framing itu, Bli. Itu kita mau nanya itu sebenarnya dari mana itu orang-orang yang di jalan raya pakai ADP itu mereka dapat ADP? Soalnya kami ini terlalu sibuk benar. Jadi gini, ini kalau Bli mau tahu langsung nih, ini kan kita curhat di silaturahmi ya. Kita di sini kan argumen. Jadi kemarin sempat nyebar ada kayak seolah-olah tenaga medis menyerah dan seolah-olah ada orang di jalanan teriak. Nah,
hashtag Indonesia terserah itu bukan kami menyerah, Bli. Salah sambung di kita tuh terserah ini orang yang pertama kali itu teman-teman saya. Terserah di sini tuh maksudnya kami yang penting berbuat baik. Kami berbuat baik. Terus Respon dari masyarakat, terserah. kemudian kebijakan dari negara terserah. terserah karena di sini itu adalah ada miskoordinasi antara pemimpin, kan Pak Jokowi bilang A, tetapi di bawahnya nggak sesuai. Nah, iya kan, tapi kan itu bukan tugas kami sebagai nakes. Nah, tugas kami adalah sesuai dengan SOP, kami menolong orang di rumah sakit dan edukasi. Nah, terserahnya adalah ya wes tanggal nakes itu bukan kami, Bli. Soalnya apa? Jadi itu kenapa? Itu dokter Tirta itu nggak tahu itu siapa itu orang. Nggak tahu. Di jalan. Soalnya kami ada SOP. Kalau sampai memakai hazmat di luar Wisma Atlet, digorok, Bli, sama dia, Bli. Tuh, komandan itu, Bli. Nah, itu, Bli. Nah, tuh, Bli. Kalau dia ini, beliau ini itu yang berjuang dari pertama kali COVID masuk di Indonesia. Jadi, beliau akan cocok kalau ngomong soal kapan COVID masuk gitu. Dan seatnya pun beliau yang hafal. Jadi di Wisma Atlet pun ada psikolog, ada wifi, ada makanan. Jadi saya setuju. Kalau sampai ada pasien mau bunuh diri, berarti di sini ada dia takut banget. Support psikologi yang diusulkan, saya setuju juga karena emang itu sudah dilakukan. Cuma tidak di blow up, Bli. Emang jarangnya blow up. Semoga dokter-dokter ini juga, dokter kan punya power juga tuh untuk ketika diwawancarai media, ketika dia ketika mungkin bisa di blow up media-media, tolong dong wawancarai baik psikiater itu psikiater lebih banyak pantun agar itu menyemangati rakyat jika penyakit ini tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, itu saya setuju. Jadi di sini itu adalah saya herannya kan kemarin di statement terkesannya Bli jengkel sama tenaga medis. Nah, saya herannya kan saya sama Bli baik-baik aja, follower pada mention. Soalnya gini, Bli, kami itu tidak pernah jengkel sama rakyat. Kami selalu bilang terserah rakyat. Kenapa? Karena kan kebijakan diatur sibuk untuk posting kegiatan kami kan wajib tuh, terus mau pakai hazmat, terus habis itu ngurusin pasien gitu-gitu. Buat pasien betah. Kita membuat pasien, kita tuh fokusnya membuat pasien betah, soalnya stres di sini kan. Nah, makanya kalau ada agenda-agenda yang mengatakan bahwa kami melawan rakyat, saya nggak setuju. Kalau saya mau lawan rakyat, Bli, kami mau lawan rakyat, dari kemarin kami udah mogok. Kami kan nggak mogok. Kami tidak akan datang ke sini. Kami nggak akan datang ke sini. Dan soal gaji, Bli, coba ditanyakan. Ini dari pertama curhat ya. Nah, ya, coba kita ini biar semua bisa mendengar. Kita Gimana tentang gaji? Oke, untuk persoalan gaji, kami di sini sukarelawan. Kami relawan ke sini. Ada sekitar 168 orang yang bergabung di sini, berjuang di sini untuk bagaimana caranya kami bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan kami sama sekali datang ke sini tidak menanyakan gaji, Dr. Kami tidak menanyakan gaji. Jadi kalau ada isu yang pertama kali mengatakan bahwa dokter ke sini untuk cari duit salah. Itu salah. Karena kita pun nggak mikir gaji. Kami ke sini tiket sendiri. Satu. Itu yang pertama kami harus meninggalkan pekerjaan di utama kami di daerah masing-masing. Sudah lumayan padahal gaji yang di tempat kami kerja sebelumnya. Kami punya tanggung jawab kemanusiaan untuk memutus mata rantai ini. Gitu, Bli. Jadi kalau ada isu, Bli, yang kita bayaran itu udah hoax. Itu tidak ada hoax sama sekali. Kita nggak pernah. Tidak pernah kami kesini kalau itu. kita diagnosa COVID, kita nggak Jadi, bayar. Jadi misalkan ada isu. Jadi kalau kenapa? Anda berdua bilang dokter-dokter tidak ada yang digaji, tidak ada yang mendapat insentif di ketika insentifnya itu pun ada, tapi besarannya insentifnya ada. Pemerintah akan siapkan untuk insentif, tapi belum keluar terkait dengan itu. Kita belum keluar dan kita menghargai karena mereka lagi emang fokus di usahanya itu rakyat. Terkesan menganggap masyarakat bodoh, terkesan nyerah karena hashtag Indonesia menyerah. Jadi persepsi orang kan beda-beda. Apalagi sekarang semua orang sedang dalam keadaan terdesak kan ketika mereka membaca hashtag Indonesia menyerah. Enggak, Bli. Kita nggak pernah bodoh-bodohin masyarakat, Bli. Nggak pernah. Kita itu nggak pernah bodoh-bodohin masyarakat. Ini skena dan narasi yang menurut kami sesat. Jadi sesat, gini, Bro. Sesat. Kami nggak pernah menyerah, akan tetapi kami selalu mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Biarkan kami berjuang di rumah sakit, akan tetapi masyarakat di luar itu
patuh akan himbauan yang telah dianjurkan oleh negara. Kalau kemarin ternyata apa gimana? Mungkin Oh. ada baiknya, mungkin ada baiknya tagar Indonesia terserah itu ya dilupain aja gitu loh. Oh sudah. Sekarang ini kita udah ganti, Bli. Sekarang Indonesia bangkit. Sesuai karena kan kemarin Ya. mispersepsi. Jadi ketika Indonesia terserah, lo kok jadi menyerah kayak gini di giring opininya. Saya nggak pernah. Indonesia terserah itu bagi rakyat. Saya coba secara psikologi saya memposisikan diri saya sebagai rakyat menengah ke bawah gitu ya. Ketika melihat hashtag Indonesia terserah itu, yang ada di kepala mereka kebanyakan adalah dokter-dokternya kok pada ngambek gitu loh. Oh, Enggak ada. Bli. Enggak ada, Bro. Nggak ada, Bli. Nggak ada, Bro. Nggak ada, Demi nggak ada. Allah, nggak ada. Demi Allah nggak ada. Demi Allah, nggak ada. Demi jiwa negara nggak ada. Kami nggak ada. Kita bela negara nggak ada. Itu nggak tahu itu. Makanya kami di sini Wisma Atlet itu meluruskan. Kita buat hashtag baru. Kemarin kan saya upload tuh, Bli. Itu adalah Indonesia bangkit. Ini gara-gara Ini lagi di Wisma Atlet. Sekarang lagi di Wisma Atlet. Sekarang Iya, lagi di di Wisma Wisma Atlet kan kalian? di Iya. Wisma, di Tower 2 di Green Zone, jadi aman, Bli. Nah, terus ini kalau soal ini, Bli, Bli mungkin penasaran ya. Mungkin teman-teman di Indonesia, saya menggunakan Bli kalau boleh. Teman-teman di Indonesia tuh banyak yang belum tahu perjalanan COVID. Nah, ini langsung Bli dari Natuna. Gimana? Sorry, saya baru dapat informasi dari seorang perawat di Wisma Atlet. Saya nggak akan bilang namanya. Saya bisa jamin dia memang di Wisma Atlet. Saya tanya, maaf, pertanyaan saya adalah, apakah di sana ada gaji untuk relawan dan dokter di sana? Lalu dijawab sama dia, di sini makan dan gaji terjamin. Ada nominalnya per bulan. Dijawab sama dia, saya kemarin dapat insentif 7,5 juta per bulan. Terus dia jawab lagi, iya beli per bulan, untuk dokter beda beli insentifnya. Makan di sini ditanggung. Banyak donatur yang juga memberi sumbangan makanan dan lain-lain. Tapi di Wisma Atlet ini kondisi pasiennya tidak seserangan di media. Jadi ini beneran perawat. Nanti saya bisa DM dokter Tirta tentang kevalidan informasi. Jadi Kalau- itu juga membantah kalian jika tidak ada yang digaji para relawan gitu. Itu buktinya dapat Kalau- 7,5 juta. Insentif itu emang digaji, Bli, tapi emang belum cair. Jadi belum cair ya. Udah. Itu kan Belum. intinya Jadi insentif, jadi ini, Bli, yang perlu diluruskan. Nanti mungkin yang ngomong akan komentar. Ya. ya, kita mencoba menyimak. Jadi glorifikasi atau romantisasi perjuangan nakes sekarang memang patut diapresiasi. Perjuangan nakes sekarang patut diapresiasi, tapi jangan sampai menjadi sebuah glorifikasi atau romantisasi berlebihan. Jadi jangan sampai rakyat yang seharusnya juga Enggak. tidak. Jadi ini, Bli, untuk Wisma Atlet, ya, ini kita Tidak, luruskan. Semua Begini. Wisma Atlet. Karena konsepsi yang ada di masyarakat adalah dokter itu dapat gaji, dan memang seperti yang Iya. dikatakan oleh Jadi tadi. ini yang salah paham. Jadi orang kita Kenapa bentar, ketika mereka Jadi, kalau di Wisma Atlet itu emang insentif. kenapa mereka Itu bukan gaji tapi Insentif, Bli. Jadi bukan gaji. Mengganti orang yang Kita itu nyebutnya intinya bukan sama-sama gaji. uang. Intinya sama-sama Insentif uang. itu gimana? Karena rakyat suruh di rumah aja. Intinya kalian relawan dan dokter dapat uang, dan sementara rakyat ketika disuruh di rumah aja belum tentu ada yang jamin gitu loh. Itu permasalahan. Jadi gimana caranya agar suasana ini menjadi cair, agar dokter-dokter ini juga dokter dan relawan juga sama-sama mengerti lah gitu. Rakyat juga perlu survive. Rakyat juga harus keluar biar Bukan. Jadi kalau emang masalahnya soal duit nih, jadi gini, semua orang yang daftar Wisma Atlet itu adalah satu, dapat insentif. insentif Terus pengganti insentif karena dia pengganti meninggalkan karena- pekerjaannya. Iya, karena meninggalkan pekerjaannya kita dapat insentif. Dan pencairannya bertahap sesuai kondisi. Kedua adalah mereka juga mendapatkan makan, terus juga bantuan donatur, itu benar. Dan ketiga, keempat, dia juga mendapatkan tiket pesawat yang kemarin tadi dibayar sendiri, itu akhirnya diganti nanti sama Iluni. Sama Iluni. Itu Bang Andri, ketua Ya berarti Iluni. Nah, cuma sebenarnya Nah. orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa menjadi relawan sekarang sebenarnya. Justru Loh, malah kan bagus ada ekonomi. daftar. Nggak, relawan ada pembukanya, Bli. Jadi relawan itu kan kalau nggak salah di gugus tugas BNPB kan daftar 25.000 orang. Jadi relawan tersebut di situ kita disebut rela itu karena kita mendapatkan insentif. Jadi kalau gaji sama insentif agak beda. Beda. Kalau gaji itu kan kita dapat per bulan, luruskan di sini. Kalau insentif kita itu misalkan saya dapat berapa 10 juta. Nah, kita bisa ngasih berapa. Nah, itu cairnya berdasarkan kebijakan dari Wisma Atlet tersebut. Nah, kita kalau misal Jadi pesawat
Jadi Intinya, intinya tuh kita nggak pernah bodohi masyarakat. Bli. itu pula dari itu jerih payah mereka. Intinya gini, jadi saya ingat dulu 2002 saya jadi relawan di Rumah Sakit Sanglah selama 1 bulan, minain mayat itu, minain tangan, minain kepala. Itu saya nggak dapat apa, makan beli sendiri, nggak dapat apapun, nggak dapat itu. Jadi beda Itu relawan sama mana? relawan yang. Relawan mana? Jadi ini Relawan mana pertanyaan juga, kedua Bli? ya. Soalnya kalau dari kami emang kalau ini kan resmi, Bli. Ya. Jadi kan kita di sini kan bertaruh nyawa ya, Bli. Kalau misalkan kita bertaruh nyawa, otomatis yang di lapangan juga bertaruh nyawa. Jadi kalau membenturkan nakes sama rakyat itu nggak sinkron soalnya. Kalau kita di sini Ya, ini nggak maksudnya sinkron. begini loh, Mas. Nggak masuk. Masih, Kenapa? masalahnya begini. Konteks bertaruh nyawa ini ya. Menurut saya konteks bertaruh nyawa ini kadang-kadang sedikit terlalu diromantisasi, terlalu didramatisir. Fakta, banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan. Kan tabrak, segala macam. Lalu polisi, tentara, kan risiko nyawanya juga ada gitu. Jadi gimana Ini Bli, kalau emang langsung penting langsung ngomong Bli sama dia. Bli. tentaranya. Udah Bli, langsung ngomong aja Bli, langsung ngomong. Yes. Halo, selamat siang Pak. Salam Siang, malam. Nah, Bli, Kembali. kengen kabari. Kengen. Iya, Becik. Oke Pak, ini Pak Tentara saya mau tanya ini. Bapak sekarang kan kemarin di mana di timur ya? Di timur ada relawan ditembak itu di mana Pak? Natuna. Yang Apa? Itu kemarin ada relawan ditembak katanya. Kita sempat nge-post berita itu. Relawan apa? Relawan COVID, ada yang ditembak sama kelompok bersenjata gitu. Dokter Tirta sempat nge-post yang lalu di Instagramnya. Kok lari ke situ? Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ya kan kita sedang membahas risiko pekerjaan, Pak. Kita sedang membahas risiko Oh, ya, pekerjaan. Jadi risiko. semua risiko kematian dalam Ya. ojek Ya, semua. risiko. Ya, pilot, supir bus, supir truk. Iya, Jadi, semua kerja ada resiko. Relawan yang meninggal di mana? Di Timur ya? Ditembak. Bisa dijelaskan. Bapak Sama bayar gojek enggak. Jadi biar tentara aja. Resiko semua kerjaan kan ada resiko. Tentara ya otomatis resiko mati, kita masuk tanda tangan mati. Termasuk di sini sama. Di sini saya pengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, para medis, ya. Saya dokter juga, Bli. Saya tentara, dokter. Ya, sama seperti Pak Terawan. ya. Terus kemudian dari Pulau Sebaru, ABK itu yang mayoritas teman-teman Bali semua itu. ABK yang dari World Dream maupun Diamond Princess, teman-teman saya semua. Di Bali saya sudah tambah teman ratusan orang itu. Kemarin di Pulau Sebaru. Ya, terus nggak ada masalah sampai sekarang mayoritas yang dirawat di sini ABK juga mayoritas Bali, teman-teman Bali semua. Dan semua jadi teman saya. Nah, semua udah pulang, sudah sehat negatif, sudah di kampungnya masing-masing. Ya Tadi berkat saya kita ketemu di Pak, sini. mereka. Ya, Tadi saya sempat ketemu sama beberapa sama mereka, Pak. ya so ngomong aja, kenal Letkol Arifin nggak yang dirawat di Wisma Atlet, ya di Wisma Atlet di Sebaru, Pulau Sebaru, nggak ada yang nggak kenal saya. Dan menjadi teman. Oh, Bapak. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu 100 orang. Kenapa? Kenapa, Bli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus, Iya. Pak. Ya gimana? Apa yang ditanyakan? Ya seperti yang Kalau saya di sini bilang. kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja, Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama Dokter Tirta aja. Ya enggak ini. Tapi nyenggol Terus, tentara soalnya. saya dokter juga kok. Saya malah justru Dokter Tita bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak Suruh gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah
7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita. Ya. Untuk menyembuhkan mereka itu namanya tentara itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu. Merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat kehadiran tentara nih. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya? Loh, ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji. Ya tadi ngomong masalah gaji tadi. Insentif. Orang juga sekarang semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat kelas menengah ke bawah itu. Mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan rakyat juga harus didengarkan aspirasi mereka. Mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga. Karena di sini main body-nya adalah operasi militer selain perang. Untuk kemanusiaan main body-nya adalah tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya Panglima Kodam ini sebagai Kogas Gapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas, ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli, coba tanya saja. Nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya, WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau yang mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kere pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Kayak apa? Sekarang kontaknya apa? Oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa. Kita kan teman, rakyat itu teman saya, nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang itu kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena misalnya contohnya nih, ini ada beberapa contohnya bapaknya dia sakit jantung tapi dites COVID, jadi harus nunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu nggak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma 1-2, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Itu di mana beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus di daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media bagus kan dipelintir gitu Pak.
Aslinya gini beli, kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19, itu memang semua dibiayai oleh negara beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya, semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan, itu dibiayai oleh negara sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, ya itu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk memang untuk rakyat, dan itu adalah gratis, sama dengan sisi ini mereka datang hanya modal KTP ya. Jadi jika saya masih terus harus dialog sama Pak Tentara, saya akan nekat aja, karena tujuan saya ini dialog sama Dokter Tirta. Tapi sepertinya Dokter Tirta kurang bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya, dia harus cari backing, oke lah. Oh ya enggak. Bukan Beli. Bukan nggak gimana, soalnya tadi kan saya gaji. Kalau gaji Ya, sama sih. bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bli. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bli. Soalnya saya nggak dapet. Kalau kan relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bli. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bli. Jadi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya, tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, bener nggak dong? Nah kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas saja. Kita menghimbau untuk bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Kecewanya adalah kenapa kok dibenturin orang-orang yang nggak dapat uang di jalanan sama kita. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat soal uang dari kemarin. Saya bingung isu itu keluar dari mana. Makanya di sini kita luruskan. Luruskannya adalah satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet diatur oleh kementerian-kementerian yang ini kan banyak kementerian ya Wisma Atlet. Ada Kemenkes, ada PMK, terus banyak banget nih, dan itu untuk penggajian urusan mereka. Satu. Kedua, relawan lain kayak saya ikhlas. Bodoh amat saya dikasih apa enggak, karena saya gugus tugas relawan. Kalau mereka kan banyak banget. Nah, untuk soal penggajian yang tahu ya Pak Arifin dan atasan. Cuman kecewanya kita adalah stop media membandingkan kami dengan rakyat. Beda itu soalnya. Karena kita tidak pernah ngangkat sedikit pun. Nah, itu beli jadi Bro malam ini kan itu, jadi bagaimana iya, geser aja. perjuangan Ya, jadi perjuangan diapresiasi, tapi jangan sampai terlalu lebih-lebih. iya, jadi intinya gini, Bli. Sekarang kita geser ke topik lain. Soalnya kalau Wisma Atlet, iya, kalau Wisma Atlet kita di sini itu selalu sesuai SOP, terus edukasi masyarakat. Kita nggak pernah menggerakkan yang namanya menyerah, nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah menolak pasien. Kita juga selalu pantang pulang sebelum kita tuh pantang pulang sebelum corona tumbang. Terus pasien selalu disupport psikolog. Ada hiburan, Beli. Jadi di sini ada hiburan outbound itu untuk relawan. Terus disupport banyak orang. Insentifnya ada kebijakan. Nah, jadi ini tuh gold standar. Nah, kita geser ke yang lain. Kebijakan masker tadi udah. Terus yang apa namanya, yang isu-isu yang di tengah jalan-jalanan yang demo, nggak pernah itu dokter demo, nggak pernah itu dokter demo Berarti nggak pernah. apa? Pihak yang itu berarti pihak yang mencoba mericuhkan situasi berarti ya, orang yang pakai pakaian ADP di jalan itu berarti itu dari pihak ketiga. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang pakai APD di jalan, semua orang bisa pakai APD, Beli. Soalnya sekarang semua orang jual APD. Murah, Beli, APD.
Berarti bisa dibilang itu mereka provokator lah itu ya. Betul, ini yang harusnya ya protokol kesehatan itu tidak boleh mengizinkan pakai APD di luar selain rumah sakit dan vaskes. Red zone nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai APD ke pasar, pakai APD ke jalanan, itu salah dia, nggak boleh. Itu jelas provokator. Karena apa? Orang Wisma Atlet itu tidak kepikiran untuk ke arah itu. Kita tuh intinya adalah Jadi udah clear. kalau bisa tower-tower itu kosong, kalau bisa sehingga kalau tower kosong kita cepat pulang. Nah masalahnya towernya kan nambah dan kita ini nggak seseram. Jadi kalau kemarin ada narasi netizen ya, ada netizen yang mengatakan menghina-hina Wisma Atlet ataupun ada netizen yang mengatakan Wisma Atlet bla bla bla, itu nggak benar. Tolong tanyakan ke kami karena info-info yang beredar di masyarakat itu rata-rata salah fatal soal pandangan kami. Ini tuh tempat paling nyaman lah, kayak ya atlet-atlet bisa ditanyakan. Jadi setuju ya Bli, narasinya kita setuju bahwa kita emang dibenturkan. Naskes di sini tidak pernah sama sekali menyerah, membodong-bodongkan masyarakat, itu nggak pernah, nggak boleh Bli, melanggar sumpah. Pasien harus kita sumpah pertama, pasien harus kita layani dengan sepenuh hati. Dan jujur Bli, kita itu soal kebijakan pemerintah kayak A, B, C, D, E, Z, itu kita ngikut gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang PSBB ngumpul, itu nggak mungkin dokter yang bubarin nih, nggak boleh. Karena itu Bukan ranah kita tuh 4. Ada namanya promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif. Nah, yang rehabilitatif sama kuratif itu tempat-tempat rumah sakit, kami promotif preventif, itu Bli. Ngomongnya nggak pede, bisa ngomong. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, Terakhir buat Pak. Dr. Tirta. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Tirta. Orang becaan Bali. Kenapa Pak? ya. Gimana Bli? Bisa. Oke. Iya, saya dengar. Bagaimana pendapat Dr. Tirta pribadi tentang Ibu Siti Fadilah? Mantan Ibu Titi apa? Ibu Siti Fadilah, Menkes. Oh, kalau Ibu Ibu Siti. Jadi kalau Bu Siti, jujur aja, itu kan saya kan pada waktu terakhir Bu Siti itu saya masih kuliah, ya kan? Saya pada waktu Bu Siti itu kemarin itu saya masih kuliah. Tetapi ada satu hal yang saya sorotin, ya secara pribadi ya. Kita itu punya lembaga namanya Eijkman Institute, betul kan Pak? Dan kita tuh Indonesia punya lab-lab yang luar biasa bagus. Setiap kampus tuh punya lab mantap-mantap Indonesia. Jadi kalau apakah Indonesia bisa buat vaksin? Kita tuh punya lab mantap. Cuman media tuh tidak datang ke lab biomol. Jadi vaksin itu dikembangkan oleh sebuah laboratorium bernama Laboratorium Biologi Molekuler. Nah, itu salah satunya Eijkman Institute. Dan Indonesia bisa, Pak. Makanya Eijkman ini butuh support dari kita. Tapi butuh waktu, butuh support. Karena duitnya mahal banget, teman. Cuman ya itu, media itu, ya yang angkat Eijkman itu jarang banget. Kenapa? Tirta setuju dengan solusi Bu Siti jika Indonesia harus bikin vaksin sendiri ya? Tidak boleh. Iya, kalau bisa, soalnya kalau bisa ya buat sendiri gitu loh. Karena negara kan berdikari. Cuman kan buat vaksin tuh ada 3 kendala Bli kalau saya bilang secara pribadi. Pertama adalah biaya. 1 biaya, kedua waktu. Karena uji vaksin itu lama. Kenapa? Virus COVID itu seatnya banyak. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana, dan harus dites satu-satu. Nah, ini nanti dites, setelah dapat penelitian, dicek di hewan, lolos ke hewan, dicek nanti ke 2 tahun. Dan kalaupun lolos, setelah anggap aja let's say bertahun-tahun, itu harus izin dulu Bli. Setelah izin,
Kepotong tadi. Ya. Mana nih Pak Tirta? Halo, yuk. Kita lanjut lagi Mas Cipeng. Halo. Kenapa putus tadi ya? Mati, weh. Aman. Putus tadi ya? Mati. Ya, aman. Oke. Tadi ya apa namanya? Jadi kalau pertanyaan yang flu burung. Jadi kalau Flu burung, ya. menyamakan flu burung sama COVID, intinya tuh kita kan namanya virus itu kan ada yang namanya mutasi, ada yang namanya perkembangan virus. Jadi kalau disamakan sama persis, itu nggak bisa beli. Kalau emang virus sama persis dari dulu, COVID itu namanya adalah dia perkembangan dari SARS-CoV-1. Jadi kalau disamakan dengan flu burung itu nggak sinkron, Bli. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi kalau Bu Siti Fadilah yang kasusnya beliau, itu jujur kami di 2008 dan kita di sini di 2008 tidak paham di kasus itu. Tetapi ada satu yang setuju, emang benar Indonesia harus mandiri sendiri. Itu emang benar karena kita emang punya lembaga-lembaganya, kita punya sumber dayanya, kita hanya butuh support. Kita hanya butuh support dari rakyat. Percayalah sama Indonesia gitu loh. Tapi kan rakyat kan ada beberapa yang menggiring membandingkan Indonesia apa-apa. Nah, itu beli. Nah, terus yang saya tanya soal konspirasi, Bli. Jadi kalau yang saya tanya kan ada layar-layar. Yang saya tanya itu adalah kami para nakes langsung menanyakan, kalau yang di Bali, beli ada kegiatan apa di Bali? Sama teman-teman, sama nakes. Apakah pernah diskusi sama nakes di Bali, Bli? Soalnya kan kita ada. Gimana, Bli? Kalau yang di Bali gimana, Bli? Kegiatannya, Bli? Kegiatannya slow aja. Jadi nggak ada yang gawat. Yang kemarin terakhir itu yang di mana ada rapid test massal di Bangli itu 400 rapid test hasilnya ngawur semua gitu. Jadi kalau gini loh. kalau yang saya tanya ini, Bli, kan kemarin kan Bli teriak-teriak soal WHO kan. Maksudnya WHO sendiri itu kan yang salah satunya mengusulkan social distancing, di rumah aja, jaga jarak. Nah, Bli di beberapa campaign Instagram itu juga mematuhi prosedur WHO, Bli. Beberapa yaitu pakai cuci tangan dan membagi-bagi masker. Nah, ini yang kami tanyakan dari para nakes. Yang kami keberatan itu adalah kok digorengnya arahnya ke konspirasi seolah-olah COVID itu buatan Indonesia. Nah, kita tuh kan negara besar ya, Bli. Kita kan negara. Nah, ini yang kita tanyakan. Kita konfirmasi, Bli. Kita konfirmasi apakah niat Bli. Ini silaturahmi. Saya nggak ada bilang COVID ini buatan Indonesia, itu jauh banget. Jadi yang saya konteks konspirasi yang saya maksud di COVID ini adalah dia ini loh. Jika kan saya mempelajari dari awal ini kasusnya dari awal banget. Jadi orang yang paling pertama menekan WHO untuk mengeluarkan status pandemi itu adalah Bill Gates. Dan Bill Gates sejak tahun 2015 sudah investasi besar-besaran di vaksin. Dan dia di bulan Oktober 2019 dia membuat simulasi bagaimana cara jika dunia mengalami pandemi, bagaimana cara mengatasi. Simulasinya namanya Event 201, itu di Amerika 3 minggu sebelum status pandemi. Dan saat ini donatur terbesar di WHO setelah Amerika memotong donasinya 3 minggu lalu, donatur tertinggi di WHO adalah Bill Gates yang
di bawah Bill Gates itu ada Inggris, di bawah Inggris Gavi namanya. Gavi itu asosiasi korporasi vaksin dunia. Di Gavi ini pemegang modal tertingginya adalah Bill Gates. Jadi saya hanya mencoba, saya nggak bilang rumah sakit Indonesia atau Indonesia membuat virus, enggak. Saya cuma bilang konspirasi ini adalah terlalu banyak kebetulan yang ini loh, kok orang ini bisa ngeramal sedemikian akurat banget ramalannya, lalu dia investasi besar-besaran di vaksin segala macam, lalu membicarakannya secara terbuka di publik, ini akan terjadi, dan dia cita-cita untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk agar bumi ini bisa tetap seperti yang dia inginkan gitu. Oh, macet ya? Lobet kayaknya Bi, bateraimu Bi. Pamit dulu. Monggo Pak, udah. Wes, pamit dulu, pamit. Nggak ada dia. Cara tadi itu gila loh. Sinting. Semua saya kontrol. Lagi, ayo. Belum saya live sama sampean lagi. Oke, tadi ya yang saya masuk konspirasi itu saya nggak mengerti, saya nggak bilang kawan ini enggak. Jadi saya itu merasa dan juga banyak negara sedang dikerjain gitu loh sama kekuatan elit global ini yang jadi apa namanya? Gimana? Jadi kalau dari aku ingin ini bertanya aja sih. Kalau yang soal WHO itu kan maksudnya yang pertama adalah kita fokusnya kan Bill Gates sendiri. Kenapa Bill Gates nggak pakai masker? Ya kita tuh kan kalau ngomong di depan umum pasti masker harus dicopot. Itu kayak saya menduganya SOP, tapi saya nggak peduli karena saya nggak pernah kenal di Bill Gates. Saya juga tahunya di Microsoft dan saya nggak berniat untuk mengenal lebih jauh. Cuman kalau soal teori yang perkembangan vaksin, kenapa kok dia pengen industri di vaksin? Karena semakin
banyak penduduk di dunia dan semakin kembangnya teknologi, semakin banyaknya radiasi nuklir, itu akan memperbanyak virus-virus dari masa lalu untuk bermutasi. Jadi virus-virus ini kan munculnya sudah dari dulu-dulu. Ada virus flu Spanyol, terus ada virus-virus Ebola. Ini menurut Bill Gates. Ini menurut Apa? Bill Gates. Apa? Ini tadi argumen tadi menurut Bill Gates. Yang mana? Yang Mas bilang tadi, yang bilang virus itu. Bentar, yang mana? Yang nggak dengar aku belum. Bentar, gimana? Yang tadi Mas Tirta bilang itu ada rakyat makin banyak, nuklir segala macam, itu argumen dari penjelasan dari Bill Gates atau dari dokter mana gitu? Kalau dari kami sendiri sih timbulnya virus-virus banyak itu kan emang dari penelitian, Bi. Jadi virus yang semakin muncul itu dikarenakan emang satu teknologi kayak pabrik yang banyak, lalu interaksi yang banyak, migrasi orang, migrasi people, sama jumlah penduduk dan mutasi, sama gaya hidup. Jadi itu berkembang terus. Nah makanya saya berpendapatnya itu kemungkinan besar itu dikarenakan adanya hal itu, Bli. Jadi itu. Tapi kalau soal Bill Gates sendiri, saya jujur nggak mengenal atau apapun. Tapi yang jelas Indonesia memang punya X-Men dan kita harus support. Itu, Bli. Iya. Tapi Lalu bagaimana dengan statement? Bagaimana dengan Kenapa? statement? Dokter Tirta pernah dengar nama Dokter Anthony Fauci? Anthony Fauci. Anthony Fauci. Dokter Anthony Ya. Fauci apa sih? Bli, dokter penyakit dalam Ya. apa? Ya, dia itu ketua, jadi kepala penanganan virus atau wabah di Amerika. Dia sudah melayani 4 presiden. Jadi udah lama banget usia beliau, udah 70-an. Tapi masih. Jadi sekarang beliau di kabinet Trump masuk jadi sebagai kepala penanganan wabah di Amerika. Anthony Fauci ini, Dr. Anthony Fauci. Ya, siap Dan. Siap, thank you Dan. Jadi kalau Anthony itu gini, Bli. Jadi di setiap dokter kita tuh ada prosedural. Kita tuh ada setiap prosedural. Dan di dokter tuh ada prosedural, Bli. Jadi kalau kita mengeluarkan statement ataupun yang berhubungan tentang penelitian ataupun sesuatu yang baru, itu emang harus berdasarkan asosiasi dan penelitian. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan statement sendiri. Setahu saya misal Dokter Tirta, misalkan gini, Dokter Tirta berdasarkan di lapangan menemukan bahwa kalau makan bakso otaknya jadi botak. Nah itu harus saya menemukan, tapi saya nggak boleh langsung ngomong. Itu harus penelitian. Apakah benar orang Dokter yang Fauci, makan bakso? Dokter Anthony Fauci ini, jadi gini, Dokter Anthony Fauci ini punya sejarah panjang dengan Bill Gates. Dokter Anthony Fauci ini terlibat banyak proyek dengan Bill Gates. Dan 2017 di salah satu event resmi, Dr. Anthony Fauci, entah dia keceplosan atau dia lupa, dia terang-terangan bilang, dia bicara 2017 ya, dia terang-terangan bilang, beberapa tahun lagi akan ada virus kejutan. Nah, dan dia punya sejarah yang panjang dengan Bill Gates. Bisa di-search di mana saja. Dr. Fauci ini punya banyak proyek sama Bill Gates, proyek vaksin segala macam. Jadi, apakah ada nggak bias kepentingan di sini, ada nggak konflik of interest di sini di antara elit ini yang mencoba situasi pandemi, karena seperti yang saya bilang tadi, donatur terbesar WHO adalah Bill Gates, dan Bill Gates, jika Anda donatur tertinggi, otomatis Anda pasti punya privilege ya. Itu data dari mana, Bli? Data maksudnya Bill Gates donatur WHO? Silakan dicari sendiri ke website WHO, silakan. Cuman dari kami seperti ini, Bli. Kita tuh nggak usah berpikir jauh tentang vaksin, karena itu tuh masih bertahun-tahun. Jadi sebenarnya virus COVID ini dilawannya itu adalah sesuai SOP dari pemerintah. Yang pertama adalah kita jaga jarak, memutus rantai infeksi, kurangi ketemuan orang, pakai masker, cuci tangan, PHBS, dan makan makanan nutrisi bergizi. Itu udah diajarkan. Kenapa? Karena kita kalau mikir vaksin jauh. Terus ini, Bli, yang saya tanyakan. Kenapa sih kita harus ngurusin Bill Gates? Karena itu nggak berpengaruh apapun, Bli, menurutku loh. Karena apa ya? Bill Gates itu terlalu jauh, Bli, di atas. Yang bisa ngalahin dia ya menurut saya ya orang-orang yang setara Bill Gates. Kalau misalkan Tirta Gates, nah itu mungkin bisa, Bli. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah sebenarnya manfaatnya apa kita ngurusin Bill Gates gitu loh. Karena kondisi negara ini kan sebenarnya sudah capek, ya kan? Sudah capek gitu loh, Bli. Kayak saya nggak memaksa semua orang relawan, saya nggak masalah. Tapi kita itu bisa gotong royong aja. Karena Indonesia udah capek. Kenapa kok kita tuh nggak pas masa penjajahan, seperti masa penjajahan, kita tuh gotong royong. Masalah kita itu kan sebenarnya adalah COVID ini kapan kelarnya. Yuk kita itu mari berdayakan gotong royong.
kalau kita emang pemerintah Indonesia pengen new normal, kita gotong royong dengan cara PHBS, kita berdayakan RT RW. Kenapa? Ini kan bukan pengaruh Bill Gates. Masa Bill Gates ngurusi RT RW kan nggak mungkin, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi, sebenarnya secara pribadi ini, menurut saya nggak begitu berguna, Bli, kalau kita tuh ngurusi Bill Gates. Kenapa? Karena terlalu jauh Bli gapnya, kecuali satu, orang-orang yang emang koneksi langsung dengan WHO. Kenapa? Kalaupun kita usul seperti ini, kita tuh terlalu makan besok aja masih susah, Bli, warga kita. Makanya yang saya lakukan di sini adalah, oke lah kamu percaya boleh, kamu nggak percaya silakan. Yang penting kita gotong royong demi Indonesia. Itu sih yang saya maksudkan. Jadi saya mau tanya balik ke Bli, kalau misalkan Bill Gates ini benar, konspirasi, apa yang bisa Bli lakuin coba? Itu yang saya mau tanya sekarang. Kenapa? Pertama, jika Bill Gates ini memang benar, jika Bill Gates kalau ini memang misalkan benar konspirasi ini benar, apa yang bisa Bli? Saya jawab. Ya, Kamu terlalu nanya kepanjangan. Jadi jika benar Bill Gates ada di belakang ini, Indonesia bisa melakukan apa yang seperti Ibu Siti Fadila lakukan. Simple. Iya kan kita udah punya lembaganya, Eijkman. Bahkan dari sebelum dulu, kita tuh udah punya lembaganya, Eijkman Institute. Dan ada ITB, ada UGM, ada Biomol, kan ada namanya teknologi biologi molekuler. Itu kan bertugas untuk meneliti bakteri, meneliti polimer, ada BPPT. Jadi menurutku ada WHO atau enggak, Indonesia sudah punya perkembangannya. Cuman kita emang dananya masih kesedot di hati. Menurut aku secara pribadi sih, itu belum menjawab pertanyaan. Tetapi yang tanya adalah, menurut Bli, kalau misalkan Bill Gates emang di belakang konspirasi ini, apa tindakan kita sebagai warga Indonesia? Karena saya kan jujur tidak membahas di situ. Tapi kan saya nggak ahli. Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa meniru langkah parlemen di Italia. Jadi Italia parlemennya sudah terang-terangan untuk menyeret Bill Gates ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Tapi kan buktinya nggak ada, Bli, bahwa dia menyebarkan virus itu. Itu bisa jadi fitnah, Bli. Kecuali kayak misalkan siapa namanya Nazi gitu kan, Hitler, dia terbukti menggunakan kamar gas untuk membantu orang Yahudi, gitu, dan ada bukti cakar-cakarannya. Nah kalau misalkan parlemen Italia menuntut Bill Gates, bukti harafiahnya kan nggak ada, hanya dugaan dan praduga. Sementara di aset hukum itu kita praduga tak bersalah. Nah itu Bli yang maksudnya aku tanya. Kita itu belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan Bill Gates merupakan dalang semua ini, misalkan apa yang sebaiknya Bli sarankan rakyat Indonesia lakukan? Kalau misalkan benar, apa yang Bli sarankan? Kalau saya kan sarannya gotong royong mandiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyentuh beliau. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan ini, Bli? Biar kita dengar, Bli. Kalau pendapat saya pribadi, jika memang ada kelompok elit di belakang skema COVID ini, ya rakyat seharusnya bersatu gitu loh. Jadi kita bersatu, jangan sampai yang rakyat yang harus bekerja itu disudutkan, nakes juga jangan sampai dibenturkan dengan rakyat. Jadi kita bersatu, dan kalau bisa kita secepatnya bikin vaksin sendiri, tidak tergantung sama suntikan dana dari luar lagi. Jadi benar-benar berdikari seperti yang Tirta bilang tadi, berdiri di atas kaki sendiri. Karena fakta yang ada, virus ini memang tidak semematikan yang dibicarakan media-media. Itu kita sudah sepakat berkali-kali tentang itu. Virus ini tidak seseram yang diberitakan, virus ini tidak semematikan yang diberitakan. Jadi rakyat tidak perlu terlalu ketakutan. Media-media seringlah angkat tema-tema harapan, angkat tema-tema positif, angkat tema-tema agar masyarakat kembali hidup dengan tanpa ketakutan yang berlebihan, seperti yang Jokowi bilang, berdamai dengan virus. Damai itu artinya apa? Kalau kita masih musuhan, misalnya saya sama Tirta masih musuhan, saya tuh mau ke Jakarta malas, mikir ntar ke Jakarta ketemu Tirta, ntar Ciku, ntar bingung, mau ke rumah sakit malas, ntar ada temannya Tirta, ntar Ciku di rumah sakit. Jadi hidup dalam tertekan. Jokowi pakai bahasa diplomasi, dia bilang berdamai dengan virus itu kan artinya ya kamu damai sama musuhmu, kamu tuh hidup seperti biasa aja lagi, cuman ya itulah ingat seperti yang dilakukannya normal itu, lakukan aja sebisanya itu. Jadi kita intinya jangan terlalu merasa ketakutan semua, dan tidak di situasi kayak gini ya, di situasi seperti ini tidak ada yang perlu merasa menjadi paling atau paling menderita atau paling tertekan. Jadi kita semua setara, kita semua sama. Mau nakes, mau ojol, mau selebriti, mau pembawa acara, kita semua setara. Itu yang harus diciptakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang selebriti kayak nyuruh orang, kamu di rumah aja, sementara mereka rumahnya enak,
orang-orang yang nonton di TV itu rumahnya digubuk, pegang duit cuma 50.000. Gimana perasaan mereka belum bisa bayar kos bulan depan? Selebriti nyuruh mereka di rumah aja. Itu yang harus kita, kesadaran itu harus kita bangun. Kita semua setara di sini gitu loh. Yang harapan saya cuma itu. Jadi kalau saya setuju Bli, kalau yang pertama adalah kalau kita berdikari Indonesia itu ada neraca perdagangan. Kalau kita menyetop semua impor itu nggak bisa Bli, itu ada mengganggu neraca perdagangan internasional. Nanti kita akan disanksi WTO, disanksi apa banyak banget urusannya. Tapi saya akan berbicara mengenai yang masalah kesetaraan. Jadi saya akan merangkan Pak Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. COVID ada, nggak pernah hilang. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol ini sampai titik minimal. Nah, maksud supaya apa? Dengan cara mengontrol ini, kita bisa beradaptasi dengan gaya baru. Tingkatkan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan terlebih dahulu. Maksudnya Pak Jokowi itu tersebut di situ. Nah, makanya saya nggak tahu tiba-tiba kok berdamai itu, ya nggak mungkin Bli. Maksudnya corona di Salaman nggak mungkin. Nah, menyangkut teman-teman warga yang bekerja karena kekurangan uang di rumah, setahu saya Bli, kan ada kebijakan habis ini orang-orang masih kerja. Ya kan Bli, karena cari uang. Terus habis ini juga ada kebijakan 4 Juni kalau nggak salah PSBB di Jakarta berakhir. Udah mulai mereka kantor, tapi menerapkan kayak gitu, the new normal. Nah, yang kita lakukan sekarang, Bli, saya setuju dengan Bli, sebenarnya kita tuh harus gotong royong. Antara Bli, antara saya, antara teman-teman, antara rakyat itu harus berhenti suzon. Yang kita lawan itu adalah oknum-oknum provokator yang ingin mengadu domba kita. Saya setuju di situ. Kita kan nggak tahu ini provokator ini dikendalikan elit-elit siapa, apakah bergerak. Dan kalau soal vaksin, saya setuju. Kita tuh harus mensupport H-Man. Emang usulnya Bli bagus di situ. Yang H-Man. Tapi yang saya nggak setuju tuh adalah yang berteriak soal insentif tadi, kan itu udah dijelaskan yang Wisma Atlet ya. Terus yang soal membodoh-bodohkan, tenaga medis nggak pernah membodoh-bodohkan. Dan yang soal WHO, itu ada beberapa yang kita ikutin juga. Terus yang berikutnya gotong royong, terus yang kita harus mandiri itu benar kalau vaksin, tapi harus proses. Terus yang berikutnya adalah untuk yang konspirasi, menurut saya sudah cukup disudahi Bli, karena menurut saya Bli penyampaiannya harus lebih jelas gitu loh Bli. Si konspirasi ini tuh Ya, nyasarnya kemana? Lebih mengerucut Bli. Soalnya kalau Bli nyasarnya Bill Gates terus, itu terlalu jauh Bli. Orang-orang petani juga nggak peduli Bill Gates. Saya kemarin Bli, saya wawancara ke pedagang gorengan di depan sebuah rumah sakit. Saya tanya Bli, kamu ngapain pakai masker? Karena saya niru teman saya pakai masker. Kamu tahu nggak COVID apa? Dia nggak tahu. Jadi di sini adalah dia aja boro-boro nggak tahu Bill Gates masker apa, apalagi Bill Gates Bli. Jadi menurut saya Bli mungkin fokus penjelasannya itu mengerucut Bli. Karena penjelasan orang-orang ini, bingung. Gimana Bli? penjelasan ini, penjelasannya Mas Tirta tadi tentang dagang bakso ya? Ngerasa dagang. Ya tadi siapa yang Mas marahin dibilang apa? COVID. Di depan dagang. Konspirasi. Ya dia pakai masker karena dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu Iya, dia nggak masker tahu. itu gunanya untuk. Ya. Iya. Jadi ini ada studi menarik ya. Jadi manusia memiliki dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Segala macam. Jadi para pakar hipnoterapi seperti Erikson, Boyne, Sabat, Keynes, Churchill dan lain-lainnya menyatakan bahwa daya pengaruh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi dan mengendalikan individu adalah 10% berbanding 90%. Hal yang sama dinyatakan oleh C.G.D. Mazak pada tahun 2005 bahwa manusia hanya menyadari sekitar 5. Jadi manusia ini sebenarnya hanya menyadari 5% dari aktivitas berpikirnya. Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak ya, yang berlangsung tanpa ia sadari. Jadi sampai ini kan mungkin menjelaskan sedikit kenapa gelandangan, kenapa pengamen, anak-anak pang, ojol, itu yang mereka sehari-harinya mereka tuh bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tidur di tempat yang nggak bersih, tapi kasus mereka kena COVID itu bisa dibilang sangat rendah. Doang, itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang Saya bilang orang kaya doang. Ya, maksudnya orang-orang biasa. Ya, maksudnya kalau orang-orang biasa, normal, anak orang normal. Ya, anggap aja orang-orang anak gelandangan dan kawan-kawan. Itu kami kemarin ke rumah sakit, sempat donasi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Utara. Itu dokternya mengatakan ke saya, namanya Dokter Vicky. Dia mengatakan ke saya bahwa ada orang-orang gila yang emang gejalanya flu, tapi
dia bukan COVID, tidak memenuhi standar swab dan kawan-kawannya, tetapi mereka bisa sakit, Bli. Tetapi karena mereka kebiasaan di luar, maka daya tahannya emang lebih sedikit di atas normal. Tetapi itu harus dipenelitian. Nah, kedua, soal yang namanya hipnoterapis kayak gitu, emang benar. Orang yang positive thinking akan meningkatkan optimisme dan meningkatkan hormon-hormon sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi, kan ada kemungkinan kita itu kena. Ini ibarat kita naik motor, Bli. Saya insya Allah berdoa. Kan kita ada doa. Sebelum kita naik motor, kita harus berdoa supaya kita tidak kena kecelakaan di jalan. Tetapi kan, walaupun kita berdoa, kita kan tetap pakai helm, Bli. Nggak mungkin kita nggak pakai helm, gitu, kita truk mati juga, Bli. Jadi, kita kan tetap pakai helm, kita tetap pakai sarung tangan, kita tetap nyalain, kita tetap... Nah, maksud kita adalah, sugestinya itu adalah berdoa. Nah, sugestinya di COVID, itu kita yakin, kita semangat, kita jauhi narasi negatif. Setuju sama Bli. Tetapi, kita juga harus memperhatikan, sarung tangannya kita itu adalah cuci tangan, helm kita adalah masker, dan proteksi kita lampu sein itu adalah jaga jarak. Jadi sebenarnya itu sama kayak angka kecelakaan. Angka kecelakaan tinggi di Indonesia, emang. Tetapi apakah setiap orang yang naik motor akan mati? Tidak. Karena kita proteksi. Makanya yang penting kamu berdoa, yakin, optimis. Jangan emosi kalau naik motor, sama kamu proteksi diri. Nah, maksud saya seperti itu, Bli. Jadi kita sebenarnya selaras, cuma penyampaiannya berbeda. Nah, yang saya tanyakan ini tadi masih sama. Konspirasi apa sebenarnya yang mau diangkat sama Bli tentang COVID di Indonesia? Ini yang saya bingung dari tadi. Sama Indonesia itu terlibat konspirasi apa enggak? Kenapa? Indonesia itu sebenarnya terlibat konspirasi apa enggak? Oh, kalau saya pikir beberapa elitnya ada yang terlibat. Siapa? Belum bisa Soalnya membuktikan. saya nggak tahu. Maksudnya bisa disebutkan atau beberapa elit kan ini loh, konspirasi ini kan dia mengerucut pada ini mengerucut ke agenda 21 namanya. Jadi global elite ini punya agenda 21. Jadi semua bisnis akan diintegrasikan menjadi digital. Jadi ya sekarang siapa pemain-pemain e-commerce besar di Indonesia ya sendiri kan. Mereka kan pendanaan e-commerce Indonesia kan nggak semua nggak semua dimiliki orang Indonesia gitu. Oke, yang ini ada tentang konspirasi. Kalau saya membahas konspirasi ini saya lebih seperti kayak gini loh. Memberi masyarakat tuh kayak harapan gitu loh. Penyakit ini tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Kita memang sengaja dibikin takut oleh media-media internasional. Jadi media-media internasional saya nggak akan sebutin namanya karena private kali saya sebutin namanya jaringan langsung putus. Jadi media-media yang berpengaruh di internasional ini mereka dimiliki oleh 6 perusahaan besar. 6 company ini yang mereka tuh mengatur sirkulasi informasi yang ada di dunia. Dan jika kamu bisa mengatur sirkulasi informasi, kamu bisa mengatur persepsi. Jika kamu bisa mengatur persepsi, kamu bisa mengatur reality. Itulah saya sengaja angkat tema teori konspirasi ini agar orang-orang tuh bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, tidak memakai kacamata yang diberikan langsung oleh media mereka. Jadi sekarang kan media memberi masyarakat kacamata. Ini pakai kacamata ini, kamu harus melihat sesuai dengan apa yang saya lihat. Padahal kita tuh sebagai manusia kita punya pilihan untuk memakai kacamata mereka atau kita coba cari tempat lain yang menyediakan kacamata lain atau kita bikin kacamata sendiri dengan segala sumber yang kita miliki dengan segala nalar kita cari informasi sebanyak mungkin kita banding-bandingkan lalu kita bikin keputusan sendiri itu. Jadi berikanlah masyarakat ini pilihan jika hendak berperang. Jangan khususnya seperti ini jangan diseragamin itu kalau yang menyeragamkan kita ini kan sekarang WHO yang mencoba menyeragamkan dunia ini WHO. Uang di belakang follow the money. Uang di belakang WHO itu nama-namanya sudah saya sebutkan tadi. Itu bisa Anda cari di website WHO sendiri. Tidak mungkin, menurut saya sih tidak mungkin ya ada bias, tidak ada bias conflict of interest antara dia memang mengarahkan dunia menjadi pandemi. Padahal sebenarnya mungkin saja pandemi ini status pandemi itu bisa saja sebenarnya tidak perlu keluar gitu. Tapi karena invest begitu banyak di vaksin, semua perusahaan vaksin di dunia ini dia punya saham, masuk akal. Ilmu dagang yang paling simpel sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang Bill Gates itu terlalu jauh ya itu karena kamu mungkin terlalu menganggap dia tuh pinter. Kalau bagi saya sih dia tuh bukan orang jenius, dia tuh businessman. Dia bukan penemu Microsoft, dia tuh co-founder, makanya dia namanya co-founder.
Jadi dia tuh kaya raya bukan karena hasil temuannya. Dia kaya raya karena dia tahu beli dia perusahaan yang bagus, lalu dia memang dari asalnya Bill Gates memang dari keluarga kaya raya, bisa mencari informasi di semua sumber. Bapaknya dia dalam proses segala macam. Jadi dia tuh memang diproyeksikan jadi sekarang. Dan kalau memakai ilmu dagang yang simpel, dia tuh entrepreneur, dia tuh lihat celah, bisa memanfaatkan situasi, bisa membaca timing. Coba orang normal seperti yang dibilang sama Ibu Siti Fadila ya, orang maksudnya tidak masuk akal bagi dia tuh kan bisa memprediksi atau dengan sebegitu akuratnya virus ini akan ini. Lalu dia bikin move, dia mundur dari Microsoft, dia kan mundur dari beberapa minggu sebelumnya. Dia mundur dari Microsoft, dia tanda kutip mendedikasikan hidupnya untuk filantropi, untuk kegiatan amal. Dia bilang ini amal, vaksin ini dia bilang amal. Tapi di beberapa tweetnya dia, ada tweetnya dia, saya post di Instagram saya, di tweetnya dia apa pemilik media-media berpengaruh di Berarti Indonesia. bisa. Berarti apa yang menjamin kalau saya juga bukan elit global, anti elit global kan tidak ada yang tahu, Pri. Jadi di sini yang kita tahu adalah cara gitu loh. Cara elit global ini bekerja, maksud saya, sesuai dengan penjelasannya David Icke, dia itu seorang peneliti teori konspirasi sejak tahun 80-an. Cara elit global itu bekerja, dia selalu jadi atasan ini mengontrol yang di bawah, yang di atas ini dia punya agenda, yang di bawah ini mereka tidak tahu agendanya apa gitu loh. Jadi saya punya beberapa kawan WHO itu dikontrol oleh bisnis vaksin. Nah, jadi kan kita diadu domba jadinya. Ayat itu selalu dia divide et impera itu selalu mereka lakukan dari dulu. Jadi yang di atas ini selalu punya agenda yang di bawah nggak tahu. Ibaratnya perang lah. Kalau kita bicara masalah analogi perang lah. Jadi prajurit-prajurit yang dikirim perang itu mereka berkorban, mengorbankan jiwa raga mereka, meninggalkan keluarga mereka. Banyak dari mereka tuh nggak tahu mereka tuh bertempur untuk apa sebenarnya. Sementara di atas-atas petinggi-petinggi negara, para jenderal itu mereka tahu ini perang ini sebenarnya untuk ini, tapi yang di bawah itu nggak tahu mereka tuh perang untuk apa. Yang mereka tahu tuh mereka berjuang untuk negara. Dan itulah yang dilakukan oleh global itu sama. Jadi yang di bawah-bawah itu mereka nggak tahu mereka. Tapi kan yang saya tanya di sini adalah
realita konkretnya di Indonesia kan sebenarnya konspirasinya bentuknya apa nggak tahu saya. Kayak misal Indonesia, let's say Indonesia, apa yang mau diarahkan ke Indonesia? Indonesia Kalau kalau di nggak salah, Indonesia. pemerintah Pak Jokowi itu sekarang malah ke arah new normal ya. Dan ini mulai PSBB dikurangin, ada juga nih hari ini bagus nih. Kantor mulai masuk. Jadi menurut saya justru pemerintah ini mulai emang mendengar dari masyarakat. Jadi menurut saya realitas konspirasi di Indonesia itu kayak apa? Karena kalau vaksin kan dibantah. Indonesia vaksin lagi proses tuh, Edgeman, tapi nggak tahu berapa tahun. Terus pemerintahnya emang kolaborasi dengan rakyat, nakes didengar, rakyat didengar. Jadi medianya sekarang positif. Ada gerakan kemarin silaturahmi online, mudik online, detik.com kemarin ngecek mudik online. Nah sekarang yang saya tanya, apa bentuk konspirasi yang ada di Indonesia? Saya nggak tahu. Konspirasi yang ada di Indonesia adalah konspirasi dari media-media sengaja agar ekonomi Indonesia itu tidak bisa bangkit, agar orang-orang sakit. Jadi ini media, dan jika diikuti uangnya, if you follow the money, media-media besar di Indonesia ini pemiliknya itu orangnya itu aja, dan mereka juga ada koneksi ke elit global. Jika Anda benar-benar cari ya, pemilik media-media Indonesia. Tapi ini bisa saya bantah, Bli. Kemarin minggu lalu saya meeting diundang tim saya meeting forum komunikasi gugus tugas. Kita meeting dengan Persatuan Televisi. Kita juga diundang ke DPR oleh Komisi 1 itu penyiaran. Kita juga diundang Persatuan Radio. Kita diundang Radio Republik Indonesia. Mereka sekarang satu lini untuk menerangkan mudik. Jangan mudik, terus akhirnya mudik, terus sekarang jadi lebaran di rumah. Jadi kita sekarang satu lini, Bli. Ya kan, jadi kita mendengarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan media ini mengelit global, sekarang kan sudah narasi positif. Kemarin saya cek sendiri, Trans TV dan CNN itu iklan masyarakatnya kenceng. RRI saya sendiri yang isi, Prambos teman saya, terus belum Hard Rock, belum Mustang, itu saya lihat emang iklan masyarakatnya bagus, positif. Sudah jarang banget media sekarang yang menekankan negatif, kecuali media-media provokator. Saya juga nggak tahu media provokator mana, tapi muncul-muncul terus di Twitter. Nah yang saya tanya sekarang, bentuknya berarti kan nggak ada Bli konspirasi di Indonesia. Jadi bisa saya bantah konspirasi di Indonesia. Pedagang itu nggak dirazia, polisinya malah memberikan, nih kamu kasih face shield, nih pakai masker, dagang aja, jaga jarak ya, bersih. Jadi pasar-pasar aja didukung. Kenapa? Karena mereka tahu pasar ini sektor penting. Pecel lele depan apartemen Puri Parkview itu tetap buka, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi ya, Bli, kayak konspirasi di Indonesia ini berkat ya, kita nggak tahu. Kan video kita pertama 3 minggu yang lalu. Setelah Bli mengkritik secara keras, itu hampir semua media emang positif. Apalagi setelah Bli masuk Kompas TV. Nah ini yang saya tanyakan, kalau Bli emang menolak elit global, kenapa Bli masuk TV? Itu saya kecewa, Bli. Saya nggak pernah masuk. Kenapa Bli masuk Kompas TV, Bli? Ketemu Aiman segala itu menurut saya, kenapa harus masuk TV, Bli? Kenapa harus masuk TV? Karena Bli itu udah keren gitu loh. Bli Jering itu udah keren dengan cara Instagram Live, dan Bli bisa menekan semua media untuk positif. Sejak saat itu Bli masuk Line Today terus. Tetapi ketika Bli masuk Kompas TV, itu jujur kayak orang-orang jadi ragu gitu loh, Bli. Jadi mungkin bisa ceritakan kenapa Bli lebih memilih masuk TV, padahal Bli sendiri membuat statement media-media itu elit global. Nah, kan Kompas media gede juga, Bli. Ya. Betul. Dan Kompas makin membuktikan diri mereka jika mereka bagian dari elit global. Ya. Jadi saya tuh masuk ini. Berarti ya, karena mereka aku nggak nonton, sumpah demi Allah. Kamu lihat dari ketika mereka ngundang saya sudah punya ini. Kalau di CIA ya, Central Intelligence Agency, ada namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird adalah kamu membuat sebuah campaign atau sebuah movement. Jika ada orang yang kritis, kamu sengaja undang ke sebuah acara besar yang ditonton oleh banyak orang, lalu acara itu di-set atau di-setting, atau hostnya kamu setting untuk memojokkan orang tersebut sehingga orang itu ditertawai, menjadi bahan tertawaan. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin ngetes saja
apakah Kompas ini termasuk elit global atau tidak. Jadi makanya saya terima tawarannya. Dan ternyata mereka membuktikan jika mereka bagian dari kekuatan penyebar ketakutan itu. Gitu. Saat itu Aiman mendesak saya, di mana data yang sembuh 99%. Saya lupa nama profesornya, jadi saya bilang itu bisa Anda cari di YouTube. Dan ini kelemahan orang Indonesia adalah ketika kita bilang tuh kita nyari di YouTube, mereka pikir tuh yang ngomong di YouTube tuh bukan profesor, bukan ilmuwan, dikira yang ngomong di YouTube tuh YouTuber gitu. Enggak, ketika orang mencari data di YouTube tuh yang bicara dia dokter, ilmuwan. Terus kamu bisa cari namanya siapa, kamu ternyata mereka memang valid ilmuwan. Jadi saya disekat sama Aiman 99%. Saya ada faktanya, cuman saya lupa nama profesornya dari Italia itu. Dan itu yang dijadikan, digoreng sama media seolah-olah saya tuh ngomong berdasarkan data YouTube. Padahal yang saya nggak ngomong berdasarkan data YouTube, saya ngomong berdasarkan hasil penelitian seorang profesor yang diunggah di YouTube gitu. Jadi hal kayak gitu. Jadi ketika saya menerima tawaran di Kompas TV itu, saya ingin ngetes Kompas TV ada di sisi mana. Akhirnya terbukti Aiman tuh, padahal dia host, Aiman tuh host, tapi ketika acara berlangsung lebih banyak dia nyerang saya dibanding dokternya. Dokternya justru lebih banyak yang mengamini. Ketika saya bicara, dokternya banyak ngangguk. Jadi saya tahu dokter tuh, oh pendapat saya sepertinya masuk di beliau. Dan ketika beliau bicara juga banyak argumen beliau yang masuk di saya gitu. Aiman agresif sekali nyerang saya terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru saya jelasin, dipotong lagi, belum lagi iklan. Ya itu Operation Mockingbird. Jadi kalau Anda search, silakan CIA Operation Mockingbird, bagaimana caranya membuat orang yang kritis kehilangan kredibilitasnya di masyarakat. Itu sudah dilakukan oleh CIA sejak zaman dulu. Siap. Jadi ini Bli, kalau soal MSM, jujur saran Bli yang 3 minggu lalu kan sudah dilakukan semuanya Bli. Jadi kalau saya bilang adalah, saya pengen menjelaskan sekali lagi dan menegaskan bahwa sebenarnya masalah konspirasi ini kemarin Bli kita tuh nggak masalah ya. Cuman agak kurang tepat kalau konspirasi kan Bli bicara soal media. Jadi saya pengen berpendapat bahwa konspirasi ini bukan, Nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Soalnya statement Bli di feed-nya Bli yang terakhir ada 3 feed, itu kan mengatakan seolah-olah Nakes membodoh-bodohkan masyarakat. Kita nggak pernah membodohkan masyarakat. Kita tuh berjuang sampai kita nggak pulang. Yang itu loh, yang di jalanan pakai ADP